Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semua. Seperti yang kita dengar dari Ustadz Abdul Somad, dia bukan mengkaji agama lain, tetapi dia mengkaji Al-Quran, mengkaji kitab sucinya sendiri. Tetapi, masalahnya, Al-Quran isinya menuduh agama lain dengan sembarangan, dan memberikan perintah untuk menyerang orang-orang yang beragama lain. Oleh karena itu, sebagai penganut agama yang dibicarakan, dan diancam untuk diserang oleh Al-Quran, saya mempunyai hak jawab untuk membantah apa yang telah dituduhkan oleh Al-Quran. Jadi, pada video ini, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, sambil membantahnya satu persatu. Oke, kita mulai aja ya. Disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Nah, teman-teman dengar sendiri, Ustadz Abdul Somad yang berkata bahwa Isa anak Maryam akan datang pada hari kiamat sebagai hakim yang adil. Tetapi sayangnya, Abdul Somad tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakim yang adil, karena memang tidak ada keterangan dari hadis yang dia kutip. Oleh karena itu, saya memberitahukan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan hakim yang adil pada hari kiamat. 2 Timotius 4 ayat 1 berkata, "Dengan sungguh-sungguh aku berpesan kepadamu, di hadapan Elohim dan Tuhan, Yesus Kristus, yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati, pada saat penyataan dirinya sebagai Raja." Jadi, Yesus akan datang untuk menghakimi semua orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, apapun agamanya. Kamu yang Muslim tidak akan dihakimi oleh Muhammad. Silakan kamu bertanya-tanya, kenapa bukan Muhammad? Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi. Nah, Abdul Somad menduga-duga, mungkin karena Isa adalah seorang nabi, bukan seorang manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu. Tetapi, pertanyaannya tetap sama. Kenapa bukan Muhammad? Muhammad juga nabi kan? Apakah karena Muhammad adalah manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu? Kalau menurut kamu, Muhammad bukan manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, dan Muhammad adalah nabi, kenapa bukan Muhammad yang jadi hakim yang adil? Kenapa Isa? Bukankah Al-Quran Surah 95 ayat 8 berkata bahwa hakim yang adil adalah Allah? Jadi, kamu punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Muhammad hanya manusia biasa yang condong kepada harta dan hawa nafsu, sesuai dengan perkataan Abdul Somad, sedangkan Isa bukan. Oleh karena itu, yang menjadi hakim yang adil adalah Isa. Kemungkinan yang kedua, Isa bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar nabi, tetapi juga adalah Tuhan. Karena, hakim adil yang mengadili semua manusia, seharusnya adalah Tuhan. Tetapi yang manapun juga yang benar, tetap saja kenyataannya, yang menentukan umat muslim masuk surga atau neraka, adalah Isa, bukan Muhammad. Bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza, yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Nah, Abdul Somad mengutip Al-Quran Surah 4 ayat 157
untuk berkata bahwa Isa tidak mati disalibkan. Dan Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Hal pertama yang ingin saya komentari adalah Abdul Somad menambah-nambahkan isi Al-Quran. Al-Quran surah 4 ayat 157 tidak berkata bahwa orang yang menggantikan Isa adalah Yudas Iskariot atau siapapun. Dan tidak ada satupun hadis yang memberi keterangan bahwa yang menggantikan Isa adalah Yudas Iskariot. Jadi, Abdul Somad mengarang cerita bohong dan mengajarkannya kepada publik. Kenapa Abdul Somad sampai harus mengarang cerita bohong? Karena Al-Quran tidak jelas. Al-Quran hanya memberitahukan bahwa yang disalibkan bukan Isa, tapi orang lain. Siapa orang lainnya itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, karena Allah SWT tidak tahu siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Yang kedua, karena Allah SWT lupa kasih tahu Muhammad siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Yang ketiga, karena Al-Quran memang bukan wahyu dari Tuhan. Yang manapun juga yang benar, kenyataannya, Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Nah, supaya jelas, saya yang kasih tahu kamu. Informasi Al-Quran surah 4 ayat 157 berasal dari buku-buku dongeng yang sudah dinyatakan palsu, bidat, dan sesat oleh orang Kristen jauh sebelum Muhammad lahir. Sekarang buku-buku itu dikategorikan sebagai gnostik dan apokrifa. Di antaranya berjudul The Second Treatise of the Great Set dan The Gnostic Apocalypse of Peter. Buku-buku itu menceritakan dongeng bahwa yang menggantikan Yesus adalah Simon dari Kirene. Karena Muhammad lupa nama Simon dari Kirene, jadi Muhammad tidak memberitahukan siapa yang menggantikan Isa ketika Muhammad mengarang Al-Quran surah 4 ayat 157. Yang kedua, bukti nyata bahwa Al-Quran surah 4 ayat 157 salah adalah ayat itu sendiri. Perhatikan di situ dikatakan, selalu. Mereka selalu dalam keraguan-raguan. Keraguan-raguan apa? Keraguan-raguan tentang siapa yang telah disalibkan itu. Benarkah mereka selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang telah disalibkan? Enggak. Benarkah mereka tidak yakin bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret? Tidak. Orang Yahudi tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang Romawi tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang Kristen tidak ragu bahwa yang disalibkan adalah Yesus dari Nazaret. Para sejarawan modern tidak ragu bahwa Yesus dari Nazaret mati disalibkan. Hanya Muhammad dan para pengikutnya yang ragu tentang siapa yang disalibkan. Satu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah tentang Yesus adalah kematiannya di atas kayu salib. Yang membantah fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah orang-orang buta sejarah seperti Abdul Somad dan orang-orang yang percaya buta kepada Al-Quran. Bukti bahwa Abdul Somad buta sejarah adalah dia berkata yang menyalibkan Yudas adalah tentara Yahudi. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa dan mereka menyalibnya di tiang Golgota. Abdul Somad tidak tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak menyalibkan. Yang menyalibkan adalah orang-orang Romawi. Jadi, Abdul Somad buta sejarah, sok tahu, ngarang dongeng Yudas disalibkan, dan dongengnya diselipkan ke dalam ayat Al-Quran. Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan, tetapi hanyalah buatan manusia, yang lupa siapa nama tokoh pengganti Isa, dari dongeng yang dia contek. Kalau kamu berkata, bahwa saya menista Al-Quran, saya berkata sama sekali tidak. Justru Al-Quran yang menista agama Kristen dan Alkitab dengan menuduh dan menyebarkan informasi bohong. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adalah kabar baik yang kami beritakan. Dengan berkata bahwa Yesus tidak mati disalibkan, Al-Quran sudah mengatakan berita bohong dan menista agama Kristen. Saya hanya memberitahukan apa adanya. Al-Quran isinya memang gak jelas, penuh kesalahan, dan nyontek dari dongeng buatan manusia. Kalau kamu berkata bahwa bukti Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, adalah karena banyak yang hafal? Saya berkata, kalau begitu, Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah wahyu dari Tuhan, karena banyak orang yang hafal UUD 45. Bahkan anak-anak SD juga ada yang hafal UUD 45. Banyak yang hafal Al-Quran tidak membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Tetapi hanya membuktikan bahwa orang-orang itu kurang cerdas, karena mereka mau buang waktu
untuk menghafal apa yang tidak mereka mengerti. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifunal kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Nah, koreksi pertama untuk Abdul Somad adalah konsili Nikea terjadi pada tahun 325, bukan 324. Koreksi yang kedua adalah konsili Nikea bukan mensepakati bahwa Yesus adalah anak Elohim, tetapi mensepakati bahwa anak Elohim sudah ada bersama dengan Elohim sebelum segalanya diciptakan. Koreksi yang ketiga adalah konsili Nikea tidak mengubah apapun di dalam Alkitab, karena konsili itu tidak membahas tentang kanonisasi Alkitab. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang salat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun, kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad. Maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Maka dibantah. Fayaksirus salib. Dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, saya juga mau mengatakan hal yang sama kepada teman-teman yang berkata kepada saya untuk tidak membahas tentang Islam. Saya tidak akan membahas tentang Islam jika Islam tidak membahas agama saya. Apalagi Al-Quran membahas agama saya dengan keliru.
Jadi, saya punya hak dan kewajiban untuk meluruskan kesalahan dan fitnah Al-Quran terhadap agama saya. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran hanya tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim yang tidak ada bukti. Pada bagian ini, Abdul Somad menuduh sembarangan. Menggunakan Konsili Nikea tahun 325 sebagai alasan kenapa Isa tidak mati dan langsung diangkat pada abad pertama. Cacat logika Abdul Somad tentang kronologi peristiwa ini bisa disebabkan karena terlalu banyak baca Al-Quran yang juga tidak paham kronologi. Isi Al-Quran kacau balau, berantakan, acak-acakan tanpa kronologi. Cerita yang satu tidak selesai bisa loncat ke cerita yang lain, sehingga pembacanya tidak mengerti tentang urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Pada bagian ini, Abdul Somad juga membahas tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ketika Isa turun. Sebenarnya Abdul Somad punya hak untuk menghayal tentang apapun yang dia inginkan. Tetapi, kamu yang mendengarkan Abdul Somad harus tahu bahwa Abdul Somad tidak paham tentang masa lalu. Seseorang yang tidak paham tentang masa lalu, tidak akan paham tentang masa depan. Satu lagi dusta yang Abdul Somad katakan pada bagian ini, adalah Isa mengikuti dan tidak menghapus syariat Muhammad. Salah satu syariat Muhammad adalah jizyah, yang tercantum di dalam Al-Quran Surah 9 ayat 29. Al-Quran tidak pernah membatalkan syariat ini. Tetapi menurut hadis, diantaranya hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3192 dan hadis Muslim nomor 221, Isa akan menghapuskan jizyah. Jadi menurut sumber-sumber Islam sendiri, Isa bukan hanya membatalkan syariat Muhammad, Isa bahkan membatalkan Al-Quran. Dengan kata lain, Abdul Somad berdusta tentang agamanya sendiri ketika dia berkata bahwa Isa mengikuti dan tidak menghapuskan syariat Muhammad. Ahli keluarga Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan, melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hannah, ada adik Hannah, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hannah melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Al-Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Nah, pada bagian ini, Abdul Somad membahas tentang keluarga Isa. Menurut dia, Isa mempunyai seorang ibu bernama Maryam, Maryam mempunyai seorang ayah bernama Imran, Imran mempunyai istri bernama Hannah, Hannah punya saudari yang tidak diketahui namanya, saudarinya Hannah mempunyai suami bernama Zakaria, dan mereka melahirkan Yahya. Abdul Somad berhenti di situ, dengan berkata bahwa ini adalah keluarga kecil. Pertanyaan pertama, kenapa Abdul Somad tidak menyampaikan bahwa menurut Al-Quran Surah 19 ayat 28, Maryam mempunyai seorang saudara bernama Harun? Kemungkinan, karena Abdul Somad sudah tahu bahwa Al-Quran Surah 19 ayat 28 salah. Maryam yang menjadi ibu Isa, bukan saudari Harun, seperti yang diberitahukan oleh Al-Quran. Al-Quran mengira bahwa Maria ibu Yesus adalah orang yang sama dengan Miriam anak Amram, saudari Harun dan Musa, yang tercatat di dalam Alkitab. Karena Abdul Somad tahu bahwa Al-Quran salah, Maryam ibu Isa bukan saudari Harun, makanya dia sembunyikan. Yang kedua, tidak ada nama Hannah di dalam Al-Quran. Kenapa Harun yang namanya tertulis di dalam Al-Quran tidak disebut oleh Abdul Somad? Tetapi Hannah yang namanya tidak ada di dalam Al-Quran, malah disebut oleh Abdul Somad. Dari mana sumbernya Maryam mempunyai ibu bernama Hannah? Umat Muslim mendapatkan nama Hannah dari Al-Tabari. Al-Tabari lahir pada tahun 839 dan meninggal pada tahun 923. Jadi, Al-Tabari hidup kira-kira 200 tahun
setelah kematian Muhammad. Dari mana Al-Tabari tahu bahwa nama ibu Maryam adalah Hannah? Apakah Al-Tabari adalah nabi yang mendapatkan wahyu? Seharusnya bukan. Jadi, dari mana Al-Tabari mendapatkan nama Hannah? Jawabannya adalah dari buku Apokrifa yang ditulis pada abad kedua berjudul The Gospel of James. The Gospel of James adalah yang pertama bercerita bahwa ibunya Maria bernama Hannah. Tetapi, masalahnya, suami Hannah atau ayah Maria bukan Imran, tetapi Yoakim. Oleh karena itu, Al-Tabari harus mengarang dongeng baru bahwa suami Hannah atau ayah Maryam menjadi Imran supaya cocok dengan Al-Quran. Jadi, Al-Quran salah lagi di dalam surah 19 ayat 28. Maryam ibu Isa bukan saudari Harun. Ini masih bisa ditutupi karena hanya ada satu ayat. Tetapi, kesalahan bahwa Maryam anak Imran tidak bisa ditutupi karena terlalu banyak ayat di Al-Quran yang menyatakannya. Oleh karena itu, umat muslim harus percaya buta dan ngarang cerita bohong baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Apa yang Abdul Somad ceritakan kepada teman-teman pada bagian ini adalah dongeng karangan Al-Tabari. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Wah, saya baru mendapatkan info dari Nabi ke-26, katanya Isa juga akan membunuh unta. Apa makna membunuh unta? Karena mereka menghalalkan unta, seakan-akan unta itu halal. Padahal Isa tidak makan unta, dan unta diharamkan oleh Musa di dalam Imamat 11 ayat 4 dan Ulangan 14 ayat 7. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan unta? Maka yang merubah adalah Muhammad. Kata Muhammad, unta bukan hanya halal, tetapi kencingnya pun disuruh diminum sebagai obat. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan. Tapi dispesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Begitu juga dengan khitan. Paulus pun berkhitan, tetapi Muhammad tidak berkhitan. Selain itu, tidak ada perintah berkhitan di dalam Al-Quran. Mungkin karena Allah SWT lupa kasih perintah berkhitan di Al-Quran? Atau perintah berkhitan tidak penting, sehingga tidak perlu dimasukkan ke Al-Quran? Atau Muhammad mengikuti ajaran Paulus? Paulus yang bernama Saul tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Muhammad yang bernama Kutham tidak pernah bertemu dengan Allah SWT, tapi lalu kemudian ngaku diangkat sebagai rasul oleh Allah SWT. Maka disebut namanya dengan Nabi Muhammad. Maka ini dibantah oleh tanpa ragi. Al-Quran surah 36 ayat 13-14 berkata, buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan yang ketiga. Maka, ketiga berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, 2 orang utusan pertama, bernama Syamun dan Yuhanna, dan utusan yang ketiga adalah Bulus. Siapakah Syamun, Yuhanna, dan Bulus? Syamun adalah Simon Petrus, Yuhanna adalah Yohanes anak Zebedeus, dan Bulus adalah Paulus dari Tarsus. Jadi Al-Quran bukan membantah, tetapi mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman. Dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa makana minal musyrikin. Dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah.
Nah, Abdul Somad mengutip Al-Quran surah 9 ayat 30, dan dia menegaskan bahwa Yahudi berkata Uzair anak Allah. Ini adalah salah satu ayat yang paling membuktikan bahwa Al-Quran hanya tukang tuduh tanpa bukti. Karena tidak pernah ada Yahudi yang berkata bahwa Uzair anak Allah. Kamu silakan buktikan sendiri. Cari orang Yahudi di seluruh dunia dan tanya kepada mereka, apakah Uzair anak Allah? Tidak ada Yahudi yang berkata bahwa Uzair anak Allah. Kalaupun kamu bisa memaksa satu atau sekelompok orang Yahudi untuk berkata Uzair anak Allah, supaya Al-Quran kelihatannya benar, tetap saja itu berarti Al-Quran cacat logika yang disebut generalisasi. Cacat logika generalisasi itu seperti jika ada orang yang bertemu satu atau sekelompok orang Islam yang merampok, lalu berkata orang Islam adalah perampok. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang mengatakan, jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang membantah Al-Quran yang melemparkan tuduhan dan fitnah terhadap kita. Al-Quran surah 9 ayat 120 dengan keji memfitnah bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini mesti diluruskan karena Al-Quran salah dan menyebarkan kebencian. Kamu berkata bahwa Yesus bukan Tuhan dan Paulus bukan Rasul, itu terserah kamu. Tetapi saya sudah membuktikan bahwa Muhammad bukan Nabi dan Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua.